Hai, Shalom, Peace of Christ Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecy. Shalom saudara, selamat apa saja buat saudara dimanapun saudara berada. Hari ini saya ingin kasih kesaksian ya. Sebenarnya saya ingin live dengan kesaksian ini, tetapi saya buat video begini saja supaya singkat ya. Tentang, kan saya pernah katakan ya, saya akan sampaikan tentang kesaksian saya ya. Jadi saya buat temanya di sini, Tuhan Yesusku yang lucu dan menggemaskan. Ya, kenapa saya membuatnya dengan judul begitu, Tuhan Yesusku yang lucu dan menggemaskan, karena ya memang kami sangat sedekat itu gitu ya. Dan memang bagi saya dia lucu dan gemes banget gitu loh, gemes, ngerti nggak, gemes gitu ya, karena ya ada banyak hal yang dia lakukan yang kayaknya kita itu gitu, kayak nggak terima, komplain, nggak suka gitu, tapi harus kita jalani, harus kita jalani gitu, kita akan menang, tapi kenapa sih harus kita lewatin, kan gemes banget sih. Nah gitu, itu ada penyelesaiannya, tapi kenapa harus melalui itu dulu kan gitu. Ada kesembuhan juga, tapi kenapa harus sakit dulu gitu. Nah itu kenapa saya bilang Tuhan Yesusku itu lucu dan menggemaskan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sangat mengenal dia dan saya hubungannya sangat sedekat itu dengan dia. Nah, jadi begini saudara. Saudara ingat dengan kesaksian saya dulu ya. Berhubung dengan Silonte online ya, Kezia Kristi Sembiring, Kristi Depari atau Kezia Sembiring ya, yang mengatakan saya kanker rahim. Haleluya. Dalam nama Yesus, kembali kepada dia ya, kembali kepada dia. Nah jadi begini ceritanya. Saudara ingat saat itu tentang saya pernah kesaksian, saya yang disembuhkan Tuhan oleh mujizat yang dia nyatakan sendiri. Dia menjumpai saya ketika dokter memvonis saya kena kanker rahim ganas stadium akhir lanjutan, hidup saya tinggal 5 hari ya kan. Itu Januari 2018. Itu juga ada di gereja YouTube dan beberapa channel waktu itu. Nah ketika saya diundang dan belum ada masalah doktrin Allah Tritunggal ini saudara ya. Nah jadi itu 2018 ya. Nah itu kan sudah sembuh, memang puji Tuhan sembuh ya. Aku percaya juga memang ketika Tuhan Yesus menyembuhkan tidak mungkin kembali lagi, dan memang tidak kembali lagi. Haleluya ya. Nah itu kita cek udah 2 kali di Penang. Saya tidak mungkin mempermalukan nama Tuhan Yesus ya, karena memang itu kerjaan Yesus dan Yesus sendiri yang mendatangi saya. Memang jangan takut, percaya saja, aku Tuhan yang menyertai. Kau sudah sembuh, aku yang menyembuhkanmu. Nah dia katakan sampai 3 kali. Nah ketika saya katakan 3 kali, memang 3 kali bukan karena ini berbicara tentang Tritunggal ya, tapi ini bicara tentang karena saya tidak mendengar waktu itu. Sama seperti halnya Samuel, kenapa dia waktu dipanggil ya di dalam Alkitab dia Injil, Samuel dipanggil itu sampai 3 kali kan, karena dia tidak mendengar dan tidak memahami arti panggilan itu. Nah begini. Jadi itu sudah di Penang dan memang sudah nggak ada gitu ya, memang tidak ada kanker, mioma, kista, terus pokoknya benjolan apapun nggak ada namanya ya. Jadi saya datang ke sana hanya pap smear bersama mama saya dan adik saya yang mendampingi. Oke, nah hanya mereka mendapati bahwa habis saya drop gitu. Nah tapi habis itu ya pulang ke Indonesia, terus ya udah kembali lagi, HB-nya normal, baik. Bahkan saya langsung pelayanan itu loh saudara ya. Begitu langsung penjumpaan Tuhan Yesus itu, darah itu berhenti, stop pendarahan itu ya. Nanti saudara lihat aja video saya yang sebelumnya ketika saya memberi kesaksian itu ya, tentang kesaksian hidup saya itu. Nah jadi itu sembuh, oke. Suratnya juga ada ya. Nah setelah itu
Itu kan saya kasih tahu ya, kenapa saya kena itu. Karena saya lari dari panggilan. Intinya saya lari dari panggilan, dan intinya lagi dari kesaksian ini adalah ini tentang ketaatan. Tuhan sedang melatih saya tentang ketaatan. Jadi saya juga menyampaikan kepada saudara, belajarlah taat, jangan lari dari panggilanmu. Nah, karena pada saat itu kejadiannya, saya flashback sedikit, saya itu kan sudah pelayanan ya, kembali ke pelayanan waktu itu setelah saya memutuskan keluar dari perusahaan, karena memang waktu KKR itu Tuhan Yesus bicara langsung kepada saya melalui Pastor James Singh yang dari Singapura. Kalau saudara tahu, seorang India yang pelayanannya di Singapura karena istrinya memang orang Cina Singapura ya. Nah, dia bernubuat kepada saya, dia panggil langsung itu, intinya dia bilang begini. Ya, saya singkat aja, dia bilang ada di sini seorang hamba Tuhan yang lari dari panggilannya. Bla 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 bla. Terus habis itu seperti ada yang mendorong saya sampai saya tersungkur di depan. Ternyata hanya saya satu-satunya, dan di situ pun teman-teman saya baru tahu itu tahun 2016 kalau nggak salah, atau 2015 ya, sekitar itu. 2017 ya, 2017. Nah, jadi dia bilang begitu, ada hamba Tuhan yang lari dari panggilan. Nah, ketika saya tersungkur situ, dia langsung turun dari mimbar, dan itu belum altar kalau sebenarnya, bahkan dia naik baru mau berkhotbah. Jadi musik itu baru musik penyembahan, tapi dia langsung suruh berdiam gitu. Musik diam, tolong diam, semua diam, dia bilang gitu. Saya nggak tahu, ini saya harus menyampaikan pesan keras ini kepada satu hamba Tuhan ini, dia bilang dalam bahasa Inggris ya. Nah, begitu. Jadi habis itu langsung saya didoakan begitu. Tuhan ekstrim bilang begini, dia bilang, kalau kau punya pekerjaan sekarang, bekerja di perusahaan atau dimanapun, tinggalkan pekerjaan itu. Apa kau tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memeliharamu? Apa kau tidak ada lebih tajam lagi, dia bilang, apa kau pikir Tuhan tidak sanggup menolongmu? Apa kau pikir Tuhan tidak sanggup memeliharamu? Apa kau pikir Tuhan tidak sanggup memberkatimu? Nah, itu dia bilang, Tuhan mau kau itu mengosongkan dirimu, dan hanya kau dan Tuhan. Itu ya. Nah, saya bersyukur, sejak itulah Tuhan mulai mempertajam juga karunia saya, yang dulunya memang sudah saya dapatkan sejak dulu, dari mulai saya sejak kecil. Ya, sejak saya masih SD, kelas 2 kalau nggak salah. Tapi saya belum tahu yang namanya penglihatan, suara Tuhan tuh belum ngerti gitu. Tapi saya udah mendapatkan itu sejak itu gitu. Nah, itu setelah kuliah, saya hampir tidak mendapatkan itu. Sampai apalagi kerja. Mungkin karena aktivitas, jadi ya melayani, tapi tidak fokus, tidak seperti dulu gitu, sudah bercabang. Karena dulu kan kerja sambil melayani, belum fokus di pelayanan penggembalaan yang saya sendiri gitu misalnya. Ya, saya memang ikut pelayanan di departemen penggembalaan, ya, pemuritan, menggembalakan beberapa anak juga, jemaat yang khususnya anak-anak muda. Ya, gereja itu lebih banyak anak muda memang. Tapi saya kan sambil bekerja ibaratnya ya, saya part time gitu, enggak yang full timer. Jadi di perusahaan lain. Nah, jadi ketika dikatakan begitu, saya memang langsung bulat ya. Saya bilang, ya udah, saya keluar dari perusahaan itu. Nah, saya fokuslah di pelayanan gitu. Cuman belum merintis pelayanan saya sendiri, jadi hanya membantu perintisan gereja orang, gereja kecil, melayani di gereja kecil gitu. Dari mulai memain musik, terus habis itu khotbah sama anak-anak muda. Nah, tapi sambil saya buka bisnis. Waktu itu saya buka lagi bisnis jahitan, fashion yang agak sedikit India gitu, karena memang saya suka India ya. Jadi semi kebaya tapi fashionnya ke India gitu. Waktu itu udah 2017. Nah, saya lanjutkan sebentar. Begitu ya saudara. Nah, kita ke part 2.
Nah, tapi yang namanya orang tua ya kan kurang setuju ya ketika saya mengatakan saya berhenti bekerja gitu. Karena terus langsung dia bilang, ya awalnya sih dia mendukung dalam arti ya udahlah kak, memang itu panggilanmu, karena dia memang tahu menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu itu adalah panggilan Tuhan buat saya gitu loh dari dulu. Bahkan Tuhan juga ngomong sama dia, bahkan Tuhan mendatangi dia dalam bentuk penglihatan, padahal mama saya tadinya nggak ngerti-ngerti yang kayak gitu kan gitu, bukan aliran gereja yang kayak gitu juga, dia aliran gereja suku, nggak paham yang gitu. Tiba-tiba dia dapat kayak gitu, makanya dia tanya, kak ini mama lihat kayak gini waktu berdoa itu apa kak, kenapa mama bisa lihat kayak gini gitu kan waktu itu. Nah itu penglihatan mana di situ mama saya ngelihat ya Tuhan mendatangi dia, memberi dia satu bungkusan, dibungkus kado gitu ya, bungkusan kado. Terus dia bilang berikan ini kepada anakmu, disebutkan nama saya lengkap gitu kan. Terus habis itu ketika dikasihkan mama saya ke saya, ini untukmu dari Tuhan gitu. Terus tiba-tiba Tuhan nongol di situ waktu saya membuka itu, ternyata itu jubah pendeta dan itu bercahaya. Nah, jadi datang Tuhan tiba-tiba nongol di situ dan dia sendiri yang memakaikan jubah itu ke saya. Nah, di situ mama saya dulu suruh saya itu tahun 2001 waktu saya masih kuliah waktu itu di semester 3. Jadi dibilang mama saya, "Kak, ternyata benar panggilanmu adalah hamba Tuhan pendeta. Kuliahlah nak di sekolah pendeta teologi." Terus mama ini aku baru menyelesaikan, makanya saya waktu itu mengambil itu waktu setelah saya lulus ya tahun 2007. Artinya 2007 saya ngambil sekolah teologi itu Januari. Nah seperti itu setelah saya wisuda dari teknik kimia 2004. Nah seperti itu ya saudara. Nah jadi ketika itu mama saya bilang gitu, kamu mau makan apa? Makan apa jadi pendeta? Makan apa dari pendeta? Pendeta itu hidupnya susah, miskin ya. Aku tahu ma, aku tahu. Tapi aku percaya Tuhan memelihara aku. Mama ingat gak yang tadi pesan Tuhan itu? Apa kau pikir aku tidak sanggup memeliharamu, kata Tuhan. Itu kan sebenarnya Tuhan marah. Tolonglah ma, ada orang yang memang dipanggil khusus. Lagian aku seperti ini juga karena doa mama sendiri waktu aku dalam kandungan. Siapa suruh berdoa menyerahkan aku kepada Tuhan dari aku di kandungan. Aku gak suka doa mama. Memang mama pikir aku juga pengen jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, melayani sepenuh waktu. Aku punya cita-cita, aku punya impian, aku punya karir yang harus kejar gitu. Tapi ini udah jalanku, aku juga gak tahu aku harus gimana. Jangan halangi aku gitu. Terus akhirnya datanglah ii saya. Ii itu sama dengan tante, ya kan kalau dalam bahasa Cina. Nah ii saya ini menghubungi saya. Pokoknya ada lowongan lah di kantor keuangan yang punya swasta gitu waktu itu. Habis itu dia bilang coba masukin. Aku udah berhenti, bahkan dari kantorku yang lama pun sudah aku berhenti. Aku mau melayani Tuhan aja full time gitu. Sayang lo kan kamu bisa apa begini. Jadi terus mama saya bilang ini lucu banget ini kok disuruhnya aku masuk lamaran ini. Ya udah masukin aja mas. Masuk ya kan. Tapi saya bilang ya udah aku udah masuk, puaskan kalian kan pengen tahu aku diterima atau enggak, tapi aku nggak akan masuk sana, udah cobalah. Nah waktu itu trainingnya di Bogor. Saya training di Bogor itu hampir 3 bulan. Nah habis itu ditempatkan, tekan kontrak lah waktu itu ya, setahun. Nah setelah habis tekan kontrak setahun, sebelum setahun habis kita tekan kontrak lah itu untuk lanjut 2 tahun ya. Nah waktu itu saya udah gak mau lanjut kontrak. Mama saya suruh saya,
Udah tanda tangan lah kak, nggak apa-apa kau ngumpulin uang di situ, modal nanti untuk kau buka usaha terus kau pelayanan gitu. Mah, aku nggak ngerasa ini tempatku. Tuhan bilang keluar dari sini, bukan tempatmu, kembali gitu. Aku nggak mau mati seperti tulang. Nah, ada tulang saya, sepupu jauh mama saya, ya, dari pihak Siahan yang di Medan, itu meninggal karena lari dari panggilan. Jadi waktu itu dia mau sekolah Alkitab ke Majalengka, ceritanya sekolah Alkitab STT Seapin di Majalengka. Jadi turun dari kapal nih, kan singgah dulu ya ke Batam misalnya ya waktu itu, ke Batam dulu, turunlah dia. Tapi di Batam itu sebenarnya dia nggak boleh turun, nggak perlu turun lama. Niatnya turun itu beda, karena di kapal dia ketemu sama temennya yang mau kerja di kapal di pelabuhan Batam. Diajaklah dia, udah kerja di kapal aja sama aku, sayang katanya, ngapain sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Dia bilang, emang kamu jadi pendeta mau makan apa kau? Nah, dia terdengar apa kata temannya gitu. Dia turun, dibawanya barangnya, turun dari kapal gitu ke Batam itu. Sebelum turun kena jangkar lah dia, jangkar kapal itu, kerusuknya itu gitu. Nah, mati dia akhirnya. Itu pun lama matinya. Setelah udah berapa tahun itu opung saya itu mengurus dia. Sampai akhirnya dia tulang kami dari pihak tante saya itu ngubungin ada pendeta namanya Tante Ringo, si Ringo gitu. Tante hamba Tuhan ya, full timer di gereja. Tapi bukan gembala sidang, tapi dia full timer di situ melayani. Dihubunginlah dia, ya. Itu waktu itu saya masih SMA. Jadi dihubunginlah dia, disuruh mendoakan, ikutlah saya, karena kan saya pelayanan di gereja. Nah, ikutlah saya mendoakan, apalagi itu tulang saya sendiri. Saudara tahu, nah Tante Ringo ini bilang, ada satu yang kau harus jujur, yang harus kau lakukan sama Tuhan katanya. Kau minta ampun sekarang sama Tuhan. Kau lari dari panggilan. Kau sebenarnya dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta, tapi kau lari. Terus akhirnya dia kan udah gak bisa ngomong. Akhirnya tante saya sama opung saya itulah yang bilang, oh iya Tan. Memang dulu ini mau sekolah pendeta dia. Dari situ awalnya jatuh sakit itu, yang kena jangkar lah di kapal itu, karena dia mau ikut sama kawannya. Padahal tujuan dia sebenarnya Seapin Majalengka, itu Jawa Barat. Nah, saya ingat itu terus. Orang lari dari panggilan pasti mati. Jadi saya udah bilang sama mama saya, "Mah, aku gak mau lari dari panggilan loh. Ingat loh tulang itu. Aku gak mau lari dari panggilan. Orang lari dari panggilan biasanya mati," aku bilang. Mama saya gak percaya. "Oh, udahlah. Orang sama-sama melayani Tuhan." Mama gak percaya, aku bilang. Nah, begitu saya tanda tangan, disitulah terus perut saya rasanya diputar. Saya ke kamar mandi, saya menstruasi. Bisa dibilang pendarahan, karena saya baru selesai menstruasi seminggu. Dan itu baru 4 hari yang lalu. Gak mungkin lagi menstruasi. Nah, habis itu, kok haid lagi ya? Tapi oke lah, saya jalani aja, karena selama dia tidak sakit, ya cuman sakit di awal aja kayak orang mau haid gitu, ya saya udah biasa aja kerja tetap gitu ya. Itu di bulan 10. Habis langsung tanda tangan lanjut kontrak itu. Nah, jadi saya berdarah terus tanpa henti. Jadi lanjut terus tiap hari, bulan 11 ke bulan 12. Nah, pas malam tahun baru, di situ Tuhan keras banget bicara sama saya. Kau sudah terlalu jauh meninggalkan aku. Kau sudah meninggalkan panggilanku. Aku mau kau kembali. Tinggalkan pekerjaanmu. Itu Tuhan bilang. Kita lanjut ke part 3.
Lalu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan ampuni aku janji akan kembali. Tapi aku sudah tekan kontrak. Aku hanya bisa keluar kontrak itu 3 bulan sebelum, setidaknya setelah 6 bulan lah. 6 bulan, 6 bulan setelah tanda tangan kontrak. Jadi itu pun 3 bulan sebelum keluar, aku harus kasih surat resign. Jadi itu ibaratnya bulan 3. Karena bulan 10 saya tekan kontrak itu 11, 12, 1, 2, 3, 4. Bulan 4 lah ya, bulan 4. Kurang lebih bulan 4 atau bulan 3 akhir lah gitu. Saya bilang begitu sama Tuhan. Jadi aku harus membuat surat resign itu nanti di Januari kalau memang aku mau keluar bulan 4. Tolong kasih aku waktu. Nah, jadi saya gak dengar suara Tuhan itu lagi waktu itu. Nah, pulang itu saya masih pulang. Cuma bangunnya itu tahun baru kan tanggal 1 itu ya. Itu saya bangun jam 11 pagi ya, karena namanya malam tahun baru apalagi kita pelayan Tuhan, itu pulangnya jam 2 karena seperti KKR lah. Memang jam 12 ini 00 itu kita hitung mundur, habis itu kita berdoa, kalau bawa pasangan sama pasangan, keluarga, jadi terus habis itu sama-sama doa bergandeng tangan, terus doa pengurapan macam ya di situ waktu itu. Jadi belum lagi pelayan Tuhan saling berdoa. Nah, jadi ibadahnya sih pulang jam 1, tapi kita pulang jam 2 waktu itu. Karena pelayan Tuhannya. Nah, jadi saya bangun itu jam 11 itu nggak bisa ngapa-ngapain. Badan saya itu seperti kaku, seperti lumpuh, nggak bisa bergerak, perut saya sakit, melilit, mau mati rasanya. Saya duduk nggak bisa, bangun nggak bisa, berdiri itu rasanya mau tumpah semua isi perut saya. Dan ditusuk-tusuk rasanya, kayak ditusuk pisau. Nah, saya tepar lah intinya. Tuhan Yesus tolong, ini kenapa? Nah, seperti itulah, saya nggak usah lanjutkan lagi ya ceritanya. Itu flashback saja, intinya saya lari dari panggilan. Nah, tapi pada saat itu memang kalau saya sembuh itu ya, saya memang melayani Tuhan dan saya baik-baik saja, ya kan? Terbukti dari sepanjang ini. Nah, tetapi saya melakukan kesalahan lagi, saudara. Kesalahannya adalah ya karena ya kalau kita menyalahkan masalah pandemik ini kayaknya nggak tahu lah ya, tapi saya bukan tipe orang yang menyalahkan keadaan atau menyalahkan siapapun, tapi memang pada saat itu kondisinya saya itu kembali bekerja walaupun bukan sama orang atau bagaimana ya, perusahaan lagi, tapi saya memang mengajar terus di kampus, terus tetap di YouTube online. Habis itu saya ya masih pelayanan di gereja aktif, terus gereja yang perintisan, gereja teman saya, ya saya mulai dari nol kan gitu ya. Terus saya juga bekerja di perusahaan yang tidak membuat saya terikat, artinya yang bisa memberi saya pelayanan. Jadi kalau saya kerja kayak PNS gitu. Waktu itu di luar kota tapi masih di Jawa, tapi masih agak ke Jawa sana ujung. Sekitar 3,5 tahun waktu itu. Habis itu dari awal pandemik ya, tahun 2020. Terus karena saya berpikir gini, kenapa saya ambil itu? Karena saya kan semua usaha saya tutup sejak saya ditipu sama Joshua Teu dan Esther Mapea. Karena disuruhnya saya datang itu untuk ke pelayanannya dia, ya kan, saya tutup lah rumah makan saya, bakery saya, pizza saya, jadi saya tutup itu semua.
Saya juga di sana tidak dibayar mereka, ya. Yang ada pengeluaran saya berbulan-bulan di sana. Nah, biaya hidup saya sama semuanya ya. Saya nggak ada pengeluaran, tidak ada pemasukan, bayangin kan saudara. Jadi saya untuk memulihkan semua keadaan itu ya saya begitu ada kesempatan untuk pekerjaan itu dan kebetulan masih ada urusannya dengan kontraktor di bagian properti ya, bukan bangun jalan tapi properti, gedung, perumahan, kampus dan lain-lain seperti itu. Ya saya ambil gitu. Nah, waktu itu masih enak. Tapi sampai akhirnya saya ya berdiri sendiri, tapi juga kerjasama dengan teman juga, perusahaan teman, lebih tepatnya perusahaan om lah ya. Nah, om saya. Terus habis itu ada proyek di Solo waktu itu. Saya nggak usah kasih tahu kerjaannya di mana. Tapi saya mengerjakan itu selama nggak lama sih memang, cuma 8 bulan karena saat itu saya merasa ada masalah di kandungan saya, rahim yang seperti sakitnya dulu itu. Langsung saya diingatkan Tuhan, kembali kepada panggilanmu, kembali kepada panggilanmu. Nah, saat itu langsung saya cek, puji Tuhan hanya mioma gitu loh, bukan kanker dan lain. Jadi mioma, dan itu pun jinak ya, dan kecil waktu itu. Terus saya itu masih nunggu seminggu, tapi saya udah nggak mau ke proyek lagi karena biasanya saya langsung terjun ke lapangan langsung gitu, ngecek, ngawas dari tukang semuanya ya, arsitek dan semuanya, menghadapi semua itulah ya. Saya harus menghadapinya langsung gitu. Nah, jadi saya akhirnya nggak melanjutkan proyek itu di bulan 10 gitu. Jadi saya cuma menyerahkan ke mereka, bahkan proyek yang lain juga saya serahkan kepada anak-anak saya, anak-anak buah lah, maksudnya anggota-anggota saya ya. Ya tapi tanpa saya harus ngecek. Cuman kalau ada proyek yang saya diminta untuk ngerjain, saya udah nggak hadir lagi di situ gitu loh. Saya serahkan kepada anak-anak saya ngerjain. Nah, jadi itu di bulan 12 benar-benar saya tidak pegang itu lagi ya. Saya tidak pegang itu lagi, tidak ngurusin itu lagi. Nah, tapi puji Tuhan sih, Tuhan kasih penggantinya ya. Dia tidak mengingkari perkataannya. Jadi saya puji Tuhan kembali ke pelayanan penggembalaan yang saya sendiri punya. Ya dulu memang punya penggembalaan sendiri, tetapi kan ibaratnya saya terlantarkan, saya keteterin, saya tinggalin kan gitu. Jadi saya itu pelayanannya jadinya online terus sama mereka. Enggak apa-apa besar katanya gitu. Jadi ya udah. Nah, tapi ketika saya udah pulang ya, saya bisa dekat lagi sama mereka, ibadah sama-sama lagi, meet up gitu, tatap muka. Nah, seperti itu. Terus tiba-tiba waktu itu, nah saya juga disuruh ngajar, diminta ngajar dari Kementerian Agama ya, untuk saya mengajar di sekolah SD, 2 SD dan 1 SMP gitu. Jadi saya mengajar selain di kampus di 2 SD dan SMP, 1 sekolah gitu. Nah, berjalan baik sampai di tahun ini itu semua di tahun ini. Jadi pada saat kemarin itu awalnya sakit ini bulan 4 kemarin, tanggal 12 saya menstruasi, maju gitu. Biasanya kan tanggal 18, tanggal 12 saya menstruasi. Itu rasa sakitnya sakit banget gitu. Saya merasa HB saya drop. Dan ternyata memang drop banget, 3.
Nah, HB3 saya ngomong sama mama saya, "Mah, ini sakit banget apa gini, kayaknya HB ku drop." "Oke, coba beli buah atau apa gitu, bit." "Ah, malas banget ini ngerjainnya, belum lagi ngeblender, belum meras dan macam-macam gitu kan." Terus akhirnya beli buah naga 3 kilo. Saya makanlah itu dalam 2 hari. Sampai enek-enek. Di hari ketiga tinggal 2 biji yang akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Saya udah nggak kuat lagi di situ. Jalan aja udah sakit seperti disayat, dan saya ingat banget rasa ini waktu HB saya rendah, pernah di 4 gitu ya. 4 apa 3 gitu. Waktu di Penang itu sampai kaget dokternya, mau bilang transfusi darah aja gitu. Padahal kan tiket udah dipesan PP ya untuk pulang dari Malaysia waktu itu, Penang. Nah, ya udah cuma di rumah aja dicor sama buah bit, sama obat Cina kayak gitu. Waktu itu hanya AB-nya. Jadi tumor, kista dan lain-lain itu nggak ada bersih, katanya rahimnya bagus gitu. Nah, waktu itu jadi saya ingat rasanya itu. Jadi saya tahu itu HB-nya 3 rendah gitu. Terus akhirnya ya udah ke rumah sakit aja, transfusi darah kalau perlu gitu. Ternyata waktu di sana datanglah ke sana nggak bisa karena BPJS-nya itu non aktif gitu, diblokir karena ada keterlambatan pembayaran selama 3 bulan. Terus saya lihat di situ, oh iya ingat, itu pun saya nggak bawa kartu BPJS loh waktu itu, cuma bawa KTP karena katanya KTP itu bisa langsung tahu connect sama BPJS. Nah, jadi saya benar-benar lupa. Biasanya kan perusahaan yang membayar itu gitu. Ya memang dari uang saya kan gitu, tapi perusahaan yang bayar. Tapi begitu saya nggak ngurusin perusahaan, saya ya nggak tahu itu untuk bayar BPJS gitu, kartunya aja udah nggak tahu kelihatan. Sampai sekarang juga nggak tahu, saya nggak pegang. Ya, nah jadi ketika tahunya itu di rumah sakit dan nggak dilayani sama mereka tentunya dong, karena dikasih pilihan mandiri atau umum atau BPJS gitu. Nah, saya tanya kalau umum berapa? Nah, katanya untuk medikal saja, baru medical check up aja, medical itu check upnya aja itu 1 juta. Belum nanti tindakan seperti mungkin infus, transfusi darah kalau perlu, nah macam kayak gitu. Karena saya bilang ini saya butuh transfusi darah gitu, sepertinya habis saya rendah. Nah kayak gitu. Jadi bisa diperkirakan sekitar 2 juta lebih apa 3 juta. Dan itu cuma hanya 1 malam, belum lagi biaya nginep semalam, gila kan. Saya pikir aduh dokter ya udah besok aja, saya bilang gitu. Urus aja dulu BPJS-nya gitu. Langsung saya besoknya ke kantor ke rumah dinas bupati. Saya minta tolong karena itu waktu itu jatuh di hari itu jatuh di hari Jumat apa Sabtu ya, Sabtu waktu itu kan saya keluar dari rumah sakit itu. Nah terus saya pulang, terus di hari Sabtunya besoknya saya ke rumah bupati itu ke rumah sakit pertama hari Sabtu, lalu ke rumah dinas bupati itu hari Minggu. Nah tapi setelah saya ke high lab dulu ngecek darah saya, dan ternyata darah saya 4, mungkin hasil dari minum bit, ejau, terus angka, ya macam-macam lah ya, obat yang untuk menaikkan HB, menambah HB. Nah jadi saya ke rumah bupati ya atas saran orang juga. Terus juga jadi saya minta tolong sama bupati. Nah bupati juga salah paham, tapi salah pahamnya membawa berkat. Ternyata memang dia jalan Tuhan ya. Dia bilang saya bilang begini waktu itu, minta tolong ke asistennya karena dia posisi pergi ke rumah anaknya. Saya bilang begini,
tolong Mbak disampaikan sama Ibu Bupati bahwa saya itu sedang sakit dan harus butuh tindakan pertolongan dari rumah sakit. Ini kondisi saya tunjukkan hasilnya. HB saya itu 4. Saya butuh darah, saya rasa udah mau mati banget. Jalannya susah, kamu lihat sendiri, saya bilang gitu. Jadi saya minta tolong sekiranya Ibu Bupati bisa membantu saya dalam hal BPJS membukakan blokir saya, karena saya mau membayar nggak bisa. Saya mau bayar nih, tapi karena ini hari Minggu nggak bisa, saya lupa bayar karena biasanya perusahaan yang bayar gitu, bukan saya. Jadi saya udah terbiasa, jadi saya lupa, kartunya juga saya nggak tahu. Jadi tolong dibukakan, bantu buka blokirnya. Ibu atau timnya tolonglah, karena saya harus masuk rumah sakit hari ini juga, saya bilang begitu. Nah, habis dari situ saya cuma pulang mempersiapkan pakaian. Saya cuma persiapin ya berapa baju lah gitu, cuman 3 ya, untuk rumah sakit. Nah, saya minta tolong anak-anak kos saya itu di di rumah itu untuk ngantar saya ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit diceklah BPJS saya sudah terbuka, tapi saya baru tahu kalau diturunkannya ke kelas 3 dari kelas 1. Ini sebelum pemerintah Jokowi ya, Bapak Jokowi menghapuskan kelas 1, 2, 3 ya. Jadi dia memasukkan saya ke PBI. Katanya sih itu anak pemerintah yang kapanpun dia datang, dalam kondisi apapun, mau ada yang umum di situ, yang bayar mandiri umum, tetap ini anak pemerintah harus diutamakan gitu. Awalnya saya komplain juga sih sama Ibu Bupati itu, kok salah paham, maksud saya bukan begitu, saya yang bayar, bukan ibu. Ibu cuma buka aja biar kita yang bayar, saya yang bayar gitu, saya bilang. Ini malah ya makasih dibayar, tapi kenapa malah diturunkan gitu, karena saya masuknya di Bangsal. Nah, singkat cerita diperiksa, didiagnosa, saya lancar banget, puji Tuhannya. Proses saya memang beda dari orang lain. Biasanya MRI itu atau MRI itu dilakukan, kalau menurut BPJS ya, itu bisa 1-3 bulan berobat jalan gitu, dari kita rawat inap itu. Apalagi saya rawat inap itu sudah seminggu atau 8 hari kalau nggak salah, karena dari hari tanggal 12 pokoknya saya ada 10 hari apa ya di rumah sakit itu, karena 8 karena transfusi darah itu baru saya dapatkan. Bayangin, ini dalam hal ini pun Tuhan turut bekerja. Dia itu di rumah sakit itu nggak ada stok darah saya masuk hari Minggu malam, jam 12 malam masuk ruangan itu, saya baru ditransfusi darah hari Kamis pagi, itu pun agak siang, jam 10 pagi. Kebayang nggak? Harus kebayang. Itu pertama kekuatan dari Tuhan juga. Saya bisa hidup, ya kan? Terus habis itu, jadi pokoknya dari awal itu Tuhan udah mengerjakannya. Saya juga pertama bingung, tapi saya cuma bilang, Tuhan ampuni aku tahu aku lari dari panggilan, tapi kan aku sudah kembali kepada panggilanmu, jalanku sudah benar. Masa aku harus menerima konsekuensinya sekarang? Kau kan sudah menyembuhkanku dulu, kenapa ini harus datang? Tapi mama saya bilang, kadangkala kita dibawa Tuhan seperti Sadrak, Abednego.
Nah itu mama saya bilang, Kak, kadang-kadang Tuhan bawa kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi kau harus menjalaninya. Tapi percayalah, Tuhan ada di situ. Nah, saya memang sedikit pun iman saya nggak ada kendor ya. Cuman kalau namanya takut, saya benar takut waktu itu. Karena saya pernah merasakan yang namanya operasi melahirkan. Ya 2013. Jadi rasanya itu sakit banget gitu loh. Saya trauma. Dan apalagi waktu anestesi yang dari belakang itu waktu di Medan itu sakitnya minta ampun. Gitu. Jadi saya trauma. Nah, singkat cerita proses itu saya kan butuh 8 kantong tuh minimal. Kalau bisa sih 11 atau 13, siapa tahu waktu operasi saya kehabisan banyak darah, jaga-jaga untuk transfusi darah, dan setelah operasi juga. Jadi selama operasi sampai setelah operasi gitu saya persiapin. Wah, semua mencari, berlomba-lomba, puji Tuhan banyak orang, mau dari agama apapun, ya, mau dari suku manapun, semua datang. Jadi itu semua 50-50. Dari Islam sebagian, dari Kristen sebagian, itu dia. Nah yang luar biasa dari orang tua murid pun ada. Dari jemaat yang saya layani juga ada. Satu cuman karena dia cuma satu yang golongan darah, dan dia adalah statnya. Cuma saya sendiri. Saya sedih banget. Makasih Yusti. Tuhan berkati kamu ya Dek ya. Nah, saya terharu banget cara kerja Tuhan gitu loh. Tuhan gerakkan semua. Saya masih sendiri di rumah sakit. Karena mama saya belum bisa datang. Adik saya juga belum bisa datang karena ada tugas kedinasan dari kementerian. Terus ya mama saya harus didampingi juga kan karena sudah umur 60 lebih, hampir 70 gitu. Nah jadi tapi Tuhan mengerjakan semua ya. Wah, adik saya pun luar biasa, walaupun saya tidak mengharapkannya. Semua berlomba-lomba, ada ya pokoknya ngasih uang lah, berjuta-juta lah, ya kan. Terus obat lah dikirim, dipaketkan, kadang digosenkan ke rumah sakit. Kayak gitulah kerjaan adik-adik saya. Belum lagi ada yang cari hotel lah. Ini saya lagi di hotel. Ya pulang dari rumah sakit saya langsung ke hotel gitu. Karena di tempat saya tidak ada ruangan kosong, kamar kosong. Karena ya ruangan itu juga nggak muat untuk orang 4 seperti kayak mama saya kemarin datang sama adik saya. Terus selain itu hotel ini dekat ke rumah sakit gitu. Ini rumah sakit dekat dengan hotel ini, jadi kita memang cari hotel yang dekat rumah sakit ya. Itu pun adik saya yang nyari semuanya. Pokoknya mereka luar biasa. Sampai urusan suster juga dari yayasan juga mereka pikirkan. Itu saya ya sudah tinggal situ aja istirahat gitu, fokus dengan kesembuhan kata adik saya. Nah singkatnya tibalah waktu dikatakan saya akan operasi. Dokternya kasih pilihan, Bu, ini mau diangkat miomanya saja atau bagaimana? Sebenarnya miomanya juga diangkat, nggak apa-apa, hanya miomanya. Enggak dokter, saya bilang, angkat rahim aja sekalian. Beneran Bu, itu sudah keputusan? Iya, saya sudah bulat. Tolong angkat rahim saya. Saya bilang gitu. Tapi tolong selamatkan organ saya yang lain. Jangan terganggu sama yang lain. Oke, nanti kita cek semuanya ya Bu ya. Dia bilang gitu. Dicek semuanya ya, puji Tuhan. Di situ sebenarnya saya ya dibilang kuat, sangat kuat. Saya penyerahan total lah hidup saya malam itu.
malam sebelum saya operasi. Saya nangis itu sambil pasang musik pujian, penyembahan, yang saya main keyboard sendiri, piano, yang mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Yesus. Nah itu saya dengar itu di telinga saya, sambil nangis saya berdoa, saya penyerahan, ulang lagi, nah gitu. Terus sampai di situ saya menyerahkan lah, intinya aku percaya kau ada bersama aku Tuhan. Nah di situ saya mendapat penglihatan, roh saya itu dibawa sama Tuhan. Jadi saya melihat saya berjalan, gitulah intinya. Tuhan datang ke tempat tidur saya, ke samping, lalu dia mengulurkan tangannya gini, diulurkan begini, terus tangan saya begini, ya kan, di atas tangannya dia. Disuruhnya saya bangun dari tempat tidur itu. Bangunlah saya, turun. Posisinya ya bawa infus itu juga, infusnya saya pegang gitu, ngikutin dia. Saya nggak tahu dia bawa kemana, tapi ternyata dia bawa saya ke ruang operasi. Terus di situ seakan ya saya tahu Tuhan Yesus menyertai saya saat ruang operasi. Bahkan dia yang ambil alih tentang operasi itu. Maka di situ saya tenang, walau tidak didampingi siapapun. Mama saya sama adik saya datang di saat saya udah keluar dari rumah sakit di hari kedua atau ketiga gitu. Karena adik saya masih acara kedinasan yang memang nggak bisa ditinggalkan karena dari kementerian. Ya dia posisi harus ke Banjarmasin, dikirim ke Banjarmasin. Gitu saudara. Nah, udah selesailah operasinya. Puji Tuhan saya sehat gitu loh. Jadi yang mau saya sampaikan adalah tentang ketaatan, saudara. Saya di sini bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberi saya kesempatan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, ya karena udah tahu, yang kedua sudah pasti mati. Tapi ya puji Tuhan, yang kedua nggak mati. Ke Tuhan masih kasih, karena pada saat kejadian ini pun, saya sudah kembali kepada jalannya. Jalan saya sudah benar. Saya sudah, ya bahkan dia buat jalan, saya masuk ke sekolah. Nggak cuma ngajar di kampus, tapi di sekolah juga, kan gitu. Artinya kan, Tuhan mempercayakan saya supaya anak-anak itu menerima Tuhan Yesus secara benar sejak dini, gitu loh. Dan saya mengajar bukan cuma kelas 6 atau kelas berapa kalau SD. Saya mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Ya, dan SMP pun saya mengajar kelas 1 sampai 3. Itu. Ya, jadi bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan memang kadang sudah mengampuni kita karena kita tidak taat ya akan panggilannya. Kita terlalu banyak alasan, terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Tetapi begitupun ketika kita datang minta ampun sama Tuhan dan kita kembali kepada panggilannya, Tuhan itu penuh belas kasihan. Ya, makanya tinggal bagaimana kita menarik belas kasihan Tuhan. Kadang ada orang nangis-nangis tapi hatinya jauh juga dari Tuhan, ngedumel-dumel atau apa. Tapi kalau nangis-nangis benar-benar sungguh-sungguh minta ampun, Tuhan pasti tahu itu. Pasti Tuhan tersentuh. Nah, tentang bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan, nah itu yang mau saya sampaikan juga kepada saudara, supaya juga saudara belajar untuk taat kepada Tuhan. Ingat, jangan lari dari panggilan. Jangan takut ketika kau dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta hamba Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang benar, dan percayalah Tuhan sanggup memeliharamu. Ingat seperti yang apa kata Tuhan pada saya, apa kau pikir Tuhan tidak sanggup memelihara hidupmu? Apa kau pikir Tuhan tidak sanggup untuk memberkatimu? Apa kau pikir Tuhan tidak sanggup untuk menjamin hidupmu? Ini dari saya, kesaksian saya. Terima kasih yang sudah mendoakan. Terima kasih juga yang sudah mentransfer berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.